I know you're out there. I can see you. Running, hiding, killing, surviving. In accordance with the emergency executive order, you've been selected for exposure to an experimental substance. I've seen it all. I gotta tell you people, we've been getting our asses kicked. Show 'em! Well, today's the day that all that changes. You're looking at the only human known to have survived being bitten by a zombie. His blood carries the antibodies for the ZN1 virus. If we can get him to the lab in California, they can use his blood to make more of the vaccine. Now here's a little something for all you out there with 3,000 miles of bad road between you and home. You and I are gonna clear the building. Let's do this. Behind you. Brutal. I know where you can fill up. A place called Jersey Devil Refinery. Come on, fresh meat! Halo para maniak film, balik lagi sama gue Fitra di channel Up Media. Di konten kali ini, gue akan rekap alur cerita dari film Z Nation. Ya, kita sama-sama tahu kalau film dengan tema zombie emang selalu bikin penasaran kan. Mungkin film zombie series yang paling terkenal sekarang adalah The Walking Dead. Tapi gue mau ngasih tahu kalau film series Z Nation juga nggak kalah seru dari The Walking Dead. Z Nation sendiri pertama kali rilis pada tahun 2014, hasil karya dari Craig Engler dan Karl Skyver. Film yang mencampur adukan genre aksi, drama, horor, dan juga fiksi ilmiah ini sempat sukses menyaingi popularitas dari The Walking Dead loh. Film ini menceritakan 3 tahun setelah virus zombie menyerang. Lalu sebuah tim dibentuk menyelamatkan manusia yang masih bertahan. Salah satu tim Delta yang bertugas harus menyelamatkan seorang pria yang memiliki kelebihan dalam darahnya dan dipercaya darahnya bisa digunakan untuk membuat vaksin sehingga bisa menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Penasaran seperti apa filmnya? Mari menuju ke alur cerita. Season 1 ini diperlihatkan 3 tahun setelah menyebarnya virus zombie ke seluruh dunia. Banyak orang yang telah terinfeksi virus dan berubah menjadi zombie. Belum diketahui asal-muasal virus ini muncul. Yang jelas sampai saat ini obat penawar dari virus ini masih belum ditemukan. Tahun kedua setelah jatuhnya pemerintahan dan tewasnya presiden menambah kacau suasana. Diperlihatkan sekelompok zombie menyerang bekas penjara yang sudah menjadi pusat laboratorium dan penelitian. Di sana terlihat 2 anggota militer bernama Hammond dan Valdez yang diperintahkan untuk menyelamatkan seorang dokter yang sedang menguji coba vaksin kepada 3 orang tahanan. Lalu Hammond meminta Valdez untuk menahan para zombie-zombie itu agar ia bisa menjemput sang dokter. Di dalam sebuah ruangan, dokter itu baru saja menyuntikkan vaksin pada 3 tahanan. Namun vaksin itu gagal dan merubah 3 tahanan itu menjadi zombie. Kegagalan itu membuat Hammond menembak 2 tahanan yang telah berubah menjadi zombie. Namun saat ingin menembak tahanan satu lagi yang bernama Murphy, tiba-tiba Valdez yang telah berubah menjadi zombie datang dan langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, Hammond langsung membawa dokter itu menuju helikopter yang akan membawa mereka pergi. Namun Hammond kembali lagi karena ingin menyelamatkan Murphy yang sedang disantap oleh para zombie. Skin berpindah ke sebuah tempat operator.
Di sana ada seorang operator yang bernama Citizen yang berusaha menghubungi Hammond, membuat ia tertinggal oleh pesawat yang akan meninggalkan tempat itu untuk mengungsi. Namun sialnya, tak lama kemudian pesawat itu meledak dan Citizen bersyukur tidak ikut pesawat itu. Latar film kemudian berpindah pada 1 tahun setelah kejadian itu. Hammond telah tertinggal oleh helikopter dan ia mendatangi sebuah camp yang berada di utara New York dengan menggunakan sebuah perahu. Saat itu Hammond membawa Murphy yang tidak berubah menjadi zombie. Padahal ia sudah banyak mendapat gigitan zombie. Hammond ingin membawa Murphy ke California untuk membuat vaksin karena misi ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu setibanya di camp, mereka berdua bertemu dengan 2 orang yang bernama Garnett dan Warren. Lalu ia meminta Garnett dan Warren untuk mengantar mereka berdua ke suatu tempat. Di sisi lain terlihat 3 orang bernama Doc, Eddie, dan Thompson yang sedang melakukan pertemuan dengan penjual senjata untuk melakukan transaksi. Eddie memilih senjata yaitu pemukul baseball dan Thompson memilih sebuah pistol. Tak lama kemudian mereka diserang oleh beberapa zombie dan mereka mampu menghabisi para zombie itu. Sementara itu terlihat 2 orang yang sedang patroli. Mereka dikejutkan dengan banyaknya zombie yang terapung di sungai. Seketika itu, para zombie terbangun dan langsung mengejar mereka. Merasa tidak ada penjagaan di area luar camp, terlihat Garnett selaku pemimpin berhenti untuk menghubungi anggotanya. Namun tak kunjung dapat kabar. Lalu mereka ingin memutar balik dan melihat situasi. Namun Hammond melarangnya dan meminta agar mereka semua melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Doc menghubungi Garnett. Setelah itu, Doc, Eddie, dan Thompson segera pergi dari sana untuk memeriksa keadaan camp. Namun tiba-tiba terlihat sebuah bis yang melintas dengan penuh zombie di dalamnya. Mereka pun terus berlari untuk menyelamatkan diri. Dan tidak lama kemudian, Garnett datang dan menyelamatkan mereka dari amukan para zombie itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke tempat yang direncanakan. Namun sesampainya di tempat itu, di sana sudah kacau balau dan telah dipenuhi oleh para zombie. Kemudian Hammond meminta agar mereka semua berpencar dan mencari korban yang selamat. Di saat itu Garnett dan Warren menemukan seorang bayi yang masih hidup. Sedangkan Thompson, Eddie, dan Doc menyelamatkan seorang wanita bernama Cassandra yang tengah dikerumuni oleh zombie. Tak lama dari itu mereka semua berkumpul kembali dan mendapatkan arahan dari Hammond agar mereka bisa mengumpulkan makanan dan senjata supaya bisa bertahan hidup. Mereka semua pun berpencar kembali untuk mencari makanan dan senjata. Saat mereka sedang melakukan pencarian, tiba-tiba seekor zombie menyerang Doc. Namun seseorang dari atas menembak zombie tersebut tepat di bagian kepala. Di sisi lain, kemudian mereka mengurung zombie bayi itu. Tak berlangsung lama, semua orang pun berkumpul kembali. Di situ Warren memberitahu bahwa bayi itu sudah menjadi zombie. Namun, mereka tidak tega melihat bayi itu dalam keadaan tersiksa. Mendengar perkataan tersebut, Hammond memutuskan untuk masuk dan mencari zombie bayi itu. Namun sayangnya, Hammond diserang oleh zombie lain dan juga bayi tersebut. Mendengar teriakan Hammond membuat anggota yang lain segera masuk untuk memastikan keadaan Hammond. Namun naasnya, nyawa Hammond sudah berbunyi. Yang ternyata panggilan itu berasal dari Citizen yang ingin memastikan paket yang dibawa Hammond yaitu Murphy aman karena ia sangat dibutuhkan oleh umat manusia dan mereka harus mengantarkannya ke California. Merasa mereka semua sudah tidak ada tujuan lagi setelah campnya hancur, akhirnya mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang direncanakan Hammond. Saat baru saja meninggalkan tempat itu, mereka bertemu dengan pria yang menyelamatkan Doc. Pria itu menamakan dirinya sebagai 10.000 karena ia ingin sekali membunuh 10.000 zombie. Nama yang keren. Pada akhirnya, pria itu pun bergabung dalam perjalanan mereka. Di sisi lain, Citizen sedang berusaha menghubungi lab California. Di situ, ia terkejut bahwa lab itu sedang diserang oleh para zombie. Saat itu, ia bicara dengan dokter. Dokter itu mengatakan mereka tidak bisa keluar dari sana karena jalan keluarnya telah diblokade. Citizen merupakan pekerja NASA yang memiliki satelit dan mampu mengakses apapun. Kemudian ia coba mengakses data vaksin yang berada di lab California itu sebelum listrik di sana padam karena serangan para zombie.
Ia juga membuka blokade jalan agar dokter itu bisa keluar. Setelah itu, Citizen pun mulai mengalami rasa stres karena telah kehilangan kontak dengan yang lainnya. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika tiba-tiba ia melihat dari CCTV ada seseorang yang mendekati markasnya. Saat Citizen mengecek keluar, yang ternyata itu ialah zombie. Namun, terlihat seekor anjing yang bersama zombie itu masih hidup. Kemudian, ia bergegas membawa masuk anjing itu. Ketika baru saja menghangatkan tubuh, tiba-tiba muncul seekor anjing lain yang telah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Citizen pun coba membunuh anjing itu dan ia berhasil. Sedangkan di tempat lain, Warren bersama yang lainnya menabrakkan beberapa zombie menggunakan mobil yang ia kendarai. Namun seketika mobil yang ia kendarai itu kehabisan bensin, membuat mereka terpaksa berhenti. Di waktu yang bersamaan, mobil yang dikendarai Doc mengeluarkan asap. Saat mereka mengecek dan membuka ban mobil, ternyata itu disebabkan karena adanya zombie yang tersangkut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari bahan bakar dan telah sampai di sebuah mall New Jersey yang terlihat mall itu telah kacau. Saat sedang mencari bahan bakar, mereka dihampiri seseorang yang bernama Travis dan menyampaikan bahwa ia tahu tempat penyimpanan bahan bakar yang masih tersedia. Tapi dengan syarat, mereka harus membawa Travis kemanapun mereka pergi karena ia seorang diri. Kesepakatan pun terjadi. Kemudian mereka bergegas pergi ke tempat yang tidak jauh dari mall tersebut. Mereka semua diperlihatkan oleh banyaknya zombie yang telah memenuhi kilang minyak. Namun terlihat para zombie tidak menghiraukan kedatangan mereka. Karena para zombie itu tertarik pada suara keras yang dihasilkan oleh mesin kilang minyak itu. Zombie-zombie itu pun terus berjalan ke lantai atas. Merasa paham dengan keadaan itu, Garnet membagikan tugas untuk menjauhkan zombie-zombie itu agar mereka bisa mengambil minyak dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu juga Thompson dan Eddie bergegas untuk mematikan mesin kilang itu. Sementara Cassandra dan Travis bertugas untuk menyalakan musik agar zombie-zombie itu bisa teralihkan. Lalu Garnet dan Warren menyiapkan truk tangki bahan bakar. Sementara itu, Doc dan Murphy harus tetap berada di dalam mobil sampai misi mereka selesai. Di situ, Thompson dan Eddie yang telah melewati beberapa zombie mencoba untuk mengganjal mesin itu dengan tongkat baseball. Di sisi lain, Cassandra dan Travis menyetel musik untuk mengalihkan para zombie. Namun, mereka berdua terlibat perselisihan, yang mana ternyata mereka berdua itu saling mengenal. Di sana, ia memaksa Cassandra untuk ikut pulang dengannya. Namun Cassandra yang tak mau kemudian mendorong Travis hingga terjatuh, dan para zombie menggigitnya. Di sisi lain, saat Garnet sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba salah satu pipa terbuka dan keluar beberapa zombie dari sana. Di sisi lain, mobil yang berisi Doc dan Murphy diserang oleh beberapa zombie, yang membuat Doc keluar mobil untuk menghabisi zombie-zombie tersebut. Kemudian pria bernama 10.000 membantu Doc dari atas. Sementara itu, Murphy yang ketakutan karena merasa trauma terhadap serangan zombie, menjalankan mobil seorang diri dan menabrak tiang di dekat truk pengisian minyak sehingga menarik perhatian zombie. Melihat mobil itu mengeluarkan api dan akan meledak, Garnet langsung mencoba menolong Murphy. Api itu pun menyambar truk tangki yang sudah mereka isi dengan susah payah, dan truk itu meledak. Ledakan itu pun terdeteksi oleh Citizen dengan menggunakan satelit. Citizen yang melihat mereka kemudian coba menghubungi mereka dengan menggunakan telepon kabel yang ada di sekitar mereka. Lalu, Citizen memberitahu mereka jika ada sekelompok yang sedang menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk pergi ke arah barat. Nah, itu dia rekap alur cerita film Jet Nation Season 1, Episode 1 dan 2. Untuk episode selanjutnya, klik konten kita selanjutnya ya enggak, yalah masa enggak. Untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar, oke?
Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. See you!